Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Love Clarita Katabal Ubun, NPM 219100420005. Saya dari kelas A Ekonomi angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit mengenai metode analisis IS, LM, pasar komoditi dan pasar uang kurva LM. Nah, di sini yang pertama perlu kita ketahui pengertian IS dan LM. Nah, kurva IS LM merupakan gabungan kurva IS dan LM yang menunjukkan relasi antara tingkat suku bunga yang berlambang R dengan income yang berlambang Y dan merepresentasikan berbagai kombinasi equilibrium di pasar barang dan pasar uang. Di sini metode IS dan LM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Terus tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandang terhadap teori ini. Yang model IS LM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser? IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Berikut konsep dasar analisis. Keseimbangan pasar barang jasa tercapai jika yang pertama penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Terus tingkat tabungan yang mewakili sisi AS telah sama dengan investasi. Terus yang berikut ada juga yang mewakili sisi AD. Kondisi ini digambarkan oleh sebuah kurva yang disebut kurva IS. Terus di mana investasi I sama dengan S. Terus konsep dasar analisis LM, keseimbangan pasar uang modal tercapai jika permintaan uang, liquidity preference, telah sama dengan penawaran uang. Secara garis kondisi ini digambarkan oleh sebuah kurva yang disebut kurva LM, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang, L sama dengan M. Yang berikut asumsi pokok model IS dan LM. Yang pertama, pasar akan selalu berada dalam kondisi keseimbangan di mana permintaan sama dengan penawaran. Yang kedua, fungsi uang adalah sebagai alat transaksi dan spekulasi MD sama dengan MT tambah MSP MD sama dengan total permintaan uang, MT sama dengan motif transaksi. Terus MSP sama dengan motif spekulasi permintaan uang. Selanjutnya dinotasikan L penawaran uang atau jumlah yang beredar dinotasikan M. Terus yang ketiga, berlaku hukum Warlas. Jika dalam perekonomian terdapat sejumlah N pasar dan sebaiknya N kurang 1, pasar telah mencapai keseimbangan, maka pasar ke N pastilah telah mencapai keseimbangan. Artinya jika pasar barang, jasa dan pasar uang modal telah berada dalam dengan, maka pasar TK juga telah mencapai keseimbangan. Asumsi pokok model IS dan LM. Keseimbangan pasar barang jasa. Kurva IS perekonomian dua sektor. Keseimbangan pasar barang jasa akan tercapai jika total produksi sama dengan total pengeluaran Y sama dengan AEC tambah F sama dengan C tambah 1 I. Jika keseimbangan pasar barang jasa tercapai jika S sama dengan IKRN, tabungan dipengaruhi tingkat pendapatan E sama dengan F dalam kurung Y. Investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga I sama dengan F dalam kurung R.
Maka tingkat bunga R dapat dikombinasikan dengan pendapatan ekuilibrium Y yang memungkinkan pasar barang jasa berada dalam keseimbangan yang digambarkan dalam bentuk kurva IS. Nah, sekian presentasi saya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana keseimbangan persoalan umum dengan model analisis ISLM? Jelaskan dengan uraian variabel masing-masing. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika perekonomian berada di bawah atau di atas kurva IS? Pertanyaan ketiga, apa yang mempengaruhi kemiringan kurva IS? Dan yang terakhir, pertanyaan yang keempat, jelaskan apa saja yang dapat menggeser kurva permintaan agregat. Nah, di sini jawaban yang pertama itu ISLM merupakan keseimbangan yang terjadi di pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan pasar barang digambarkan di IS yang terdiri dari C tambah I tambah G tambah NX. Sedangkan keseimbangan pasar uang digambarkan di LM yang terdiri dari momen Tommy supply. Kita lihat pada gambar yang sudah terdapat pada PPT ini. Nah, terus jawaban yang kedua, apa yang terjadi jika perekonomian berada di bawah atau di atas kurva IS? Nah, jika perekonomian berada di bawah kurva IS, artinya pada perekonomian tersebut terjadi kelebihan output yang diminta dibandingkan output yang diproduksi. Sedangkan sebaliknya jika perekonomian berada di bawah kurva IS. Terus jawabannya ketiga, apa yang mempengaruhi kemiringan kurva IS? Nah, kebijakan fiskal sebenarnya dapat mempengaruhi kemiringan slope kurva IS. Kalau pajak dipungut pemerintah adalah pajak pendapatan, di mana tarif pajak akan mempengaruhi penganda dan selanjutnya penganda akan mempengaruhi balik interest cepat maupun slope kurva IS yang bersangkutan. Nah, terus jawaban yang terakhir untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan apa saja yang dapat menggeser dan agregat. Nah, pertanyaannya, faktor yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat adalah pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, harga barang lain yang berhubungan. Sekian dari presentasi serta jawaban dari keempat soal yang saya berikan. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.